Berhenti berpikir kalau alkemis itu cuma kakek-kakek berjubah hitam dengan janggut putih panjang yang sibuk mengadu kuali di dalam gua gelap. Kalau kamu lihat mereka dari kacamata masa kini, alkemis atau alkemis adalah para software engineer materi yang paling awal. Mereka melihat dunia ini sebagai sebuah hardware yang bisa di-upgrade. Masalahnya, mereka terobsesi melakukan pertasan atau hacking paling gila sepanjang sejarah, mengubah timbal yang murah dan kotor menjadi emas yang murni dan berharga. Nalar mereka sebenarnya sangat sistemik. Mereka percaya kalau alam semesta ini punya source code yang sama. Kalau segalanya berasal dari satu zat dasar yang sama, maka secara logika, kita harusnya bisa mengubah satu benda menjadi benda lain, asalkan kita tahu caranya. Inilah upaya manusia untuk memaksakan ketertiban atau order pada kekacauan atom-atom di sekitar kita. Selamat datang di Ark Chaos and Order, segmen The Fragility of Order. Di episode ke-14 ini, kita akan membedah 5 alkemis paling legendaris yang pernah hidup. Kita akan melihat bagaimana obsesi mereka terhadap materi tidak hanya melahirkan mitos, tapi juga menjadi fondasi bagi ilmu kimia modern yang kamu pelajari di sekolah sekarang. Siapkan nalar eksperimenmu, mari kita bongkar rahasia para penyihir materi ini. Jabir ibn Hayyan, sang administrator laboratorium. Kita mulai dari abad ke-8 di dunia Islam dengan sosok bernama Jabir ibn Hayyan atau di barat dikenal sebagai Geber. Kalau alkemi itu sebuah perusahaan, Jabir adalah manajer operasionalnya. Dia adalah orang pertama yang membawa alkemi dari sekedar filsafat ngawang ke dalam protokol laboratorium yang disiplin. Nalarnya adalah sistematisasi. Jabir memperkenalkan metode eksperimen yang sangat ketat. Distilasi, kristalisasi, sublimasi, dan penguapan. Dia nggak cuma pengen bikin emas, dia pengen paham resep dari setiap zat. POV kamu sekarang, saat kamu praktikum kimia di sekolah dan mencampur asam dengan basa, kamu sebenarnya sedang menjalankan protokol yang ditulis oleh Jabir 1000 tahun lalu. Jabir percaya pada teori belerang dan raksa sebagai penyusun semua logam. Meskipun secara sains modern itu salah, nalar sistemiknya tentang klasifikasi zat menjadi fondasi bagi tabel periodik yang kita kenal sekarang. Jabir adalah alkemis yang mengubah keajaiban menjadi prosedur. Dia mengajarkan kalau kamu mau mengendalikan materi, kamu harus punya catatan laboratorium yang rapi. Dia adalah orang yang mengubah kekacauan alkemi kuno menjadi ketertiban sains awal. Nicolas Flamel, sang legenda miliarder abadi. Lompat ke abad ke-14 di Paris. Kamu mungkin kenal nama ini dari buku Harry Potter, tapi Nicolas Flamel adalah orang nyata. Dia sebenarnya cuma juru tulis atau scrivener biasa, tapi secara nalar publik, Flamel adalah simbol dari The Wealth Protocol atau protokol kekayaan ababi. Legenda bilang Flamel menemukan buku rahasia kuno atau buku Abraham si Yahudi dan berhasil menciptakan Philosopher's Stone alias batu bertuah. Buktinya, tiba-tiba dia jadi kaya raya banget dan hobi menyumbang buat pembangunan gereja dan rumah sakit. POV kamu sebagai penonton, kamu melihat orang yang tadinya biasa saja tiba-tiba punya uang tak terbatas. Secara nalar power play, orang-orang zaman itu yakin kalau Flamel sudah berhasil meretas logam menjadi emas. Sisi horor dari Flamel adalah nalar tentang keabadian. Alkemi bukan cuma soal uang, tapi soal elixir of life. Flamel dikabarkan tidak pernah mati dan masih berkeliaran di dunia. Ini adalah simbol ketakutan terbesar penguasa, kematian. Kita terobsesi dengan Flamel karena dia melambangkan mimpi manusia untuk mengalahkan batasan waktu dan materi. Flamel adalah pengingat bahwa di balik setiap sistem yang tertib, manusia selalu mencari cheat code untuk hidup selamanya. Paracelsus, sang pemberontak biologi. Di abad ke-16 muncul sosok paling arogan tapi cerdas bernama Paracelsus. Nama aslinya sangat panjang, tapi dia lebih suka dipanggil Paracelsus yang artinya melampaui Celsus, seorang dokter Romawi hebat. Nalarnya adalah the biological override. Dia nggak peduli sama emas, dia mau pakai alkemi buat nyembuhin orang. Paracelsus adalah orang yang bilang dosis menentukan racun. Dia sadar kalau tubuh manusia itu sebenarnya adalah sistem kimia raksasa. Kalau kamu sakit, berarti ada ketidakseimbangan kimia di tubuhmu, dan kamu butuh patch kimia buat benerinnya. Dia menentang semua teori kedokteran kuno dan memilih buat bereksperimen sendiri. POV kamu minum obat puyir atau pil saat sakit kepala. Itu adalah nalar Paracelsus. Dia memindahkan fokus alkemi dari logam ke manusia. Meskipun dia dikenal pemarah, suka mabuk dan dibenci sesama dokter, Paracelsus memberikan ketertiban baru dalam dunia medis.
Dia mengajarkan kalau untuk mengatur hidup, kita harus berani merusak aturan lama yang udah nggak masuk nalar. Dia adalah alkemis yang melihat tubuhmu sebagai tabung reaksi besar yang harus dikelola dengan kimia yang tepat. Isaac Newton, sang alkemis tersembunyi. Nah, ini yang paling bikin kaget. Isaac Newton, bapak fisika, penemu gravitasi, dan ikon sains modern. Tapi tahukah kamu kalau Newton menghabiskan lebih banyak waktu di laboratorium alkemi pribadinya daripada merumuskan hukum fisika? Jutaan kata dalam catatan rahasianya isinya bukan soal apel jatuh, tapi tentang resep alkemi kuno. Nalar Newton adalah the universal source code. Newton nggak melihat fisika dan alkemi sebagai hal yang terpisah. Baginya, gravitasi adalah cara benda bergerak di luar, sementara alkemi adalah cara benda berubah di dalam. Dia terobsesi mencari Prisca Sapientia atau kearifan purba yang hilang. Dia yakin kalau Tuhan menciptakan semesta dengan kode matematika dan kimia yang sama. POV kamu melihat potret Newton yang serius di buku sejarah, tapi di belakangnya ada tungku yang membara dan asap belerang. Newton adalah contoh dari the fragility of order. Bahkan otak paling jenius di dunia pun masih merasa ada misteri yang belum terpecahkan dalam materi. Dia mencari ketertiban mutlak melalui alkemi. Newton membuktikan kalau sains yang kita anggap sakri sekarang sebenarnya lahir dari rahim alkemi yang penuh dengan eksperimen-eksperimen mistis yang gagal. Hermes Trismegistus, sang root user. Terakhir kita harus bahas sosok yang dianggap sebagai bapak dari semua alkemis, yaitu Hermes Trismegistus. Dia mungkin bukan orang nyata, melainkan gabungan mitologi dewa Hermes dari Yunani dan dewa Thoth dari Mesir. Tapi dalam nalar alkemi, dia adalah the root user. Dialah yang memberikan manual book alkemi yang dikenal dengan Emerald Tablet. Prinsip utamanya adalah as above, so below, atau apa yang ada di atas sama dengan yang ada di bawah. Ini adalah nalar fraktal, seperti yang kita bahas di episode sebelumnya. Kalau kita paham cara kerja bintang di langit, kita harusnya paham cara kerja atom di dalam tanah. Alkemis terobsesi dengan Hermes karena dia menjanjikan kunci untuk menguasai seluruh tingkatan realitas. POV kamu melihat simbol-simbol kuno dan merasa ada sesuatu yang terhubung antara alam semesta dan dirimu. Itu adalah virus pemikiran dari Hermes. Hermes adalah hidden hand di balik semua laboratorium alkemi. Dia memberikan narasi bahwa materi itu tidak statis. Materi itu bisa berubah kalau kamu paham frekuensinya. Tanpa mitos Hermes, alkemi nggak akan punya tujuan agung dan cuma bakal jadi tukang masak bahan kimia biasa. Jadi, apa benang merah dari 5 alkemis ini? Secara nalar, alkemi adalah masa remaja dari ilmu pengetahuan. Ini adalah fase di mana manusia mencoba memberontak terhadap keterbatasan fisik. Kita benci kenyataan kalau emas itu langka dan hidup itu pendek. Maka para alkemis mencoba menciptakan order buatan mereka sendiri. Jabir memberikan metodologinya, Flamel memberikan motivasi kekayaannya, Paracelsus memberikan aplikasi biologinya, Newton memberikan ambisi universalnya, Hermes memberikan dasar filosofinya. Mereka gagal mengubah timbal jadi emas? Secara harfiah, iya. Tapi secara sistemik, mereka sukses luar biasa. Dari kegagalan mereka mencari emas, kita dapat asam sulfat, alkohol, obat-obatan, sampai teknologi baterai HP-mu sekarang. Alkemi adalah bukti kalau kekacauan ide dan obsesi seringkali menjadi bahan bakar utama bagi lahirnya ketertiban sains yang sangat bermanfaat. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu suka cara kita ngejelasin hal-hal rumit jadi lebih masuk akal, jangan lupa follow Titik Nalar. Kita bakal terus bahas banyak hal sehari-hari yang sebenarnya menarik, asal dijelasin dengan cara yang benar. Titik Nalar, jelasin dunia, satu nalar dalam satu waktu.